Selamat pagi. Rambut baru habis potong. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat, selalu diberkahi. Nah, jadi kemarin itu kita piknik sekeluarga ke Jatim Park Malang. Hari pertama semuanya happy, hari kedua Barak sakit, panas, demam. Hari ketiga panasnya sudah reda, jadi Barak ikutan piknik. Naik kereta api. Tut, siapa tak turun malah Naik? Cuma hanya awan naik dia tuh tak dilametot. Hari keempat waktunya pulang, kok panas lagi. Nah, istri itu curiga, makanya kita cepet-cepet pulang ke Jogja untuk segera cek darah, cek kesehatan Barak. Kata dokter, Barak kena DB. Dokter memberi penanganan, diinfus. Jadi ya agak nggak tega sih lihat Barak kena kecil gitu ya. Semuanya pasti nggak tega lihat anak kecil diinfus, dipasangin jarum jus. Tapi ya mau nggak mau harus begitu. Aku sendiri kurang tahu banyak pemahaman tentang penyakit, apalagi demam berdarah. Jadi ya dari sini banyak belajar juga, tanya-tanya sama Pak Dokter, Bu Dokter, Suster, semuanya jaga, memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Demam berdarah itu suatu penyakit yang penularannya itu lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti namanya. Anak-anak biasanya kalau demam sudah hari ketiga, kalau bisa segera periksa ke dokter untuk lebih tahu itu karena apa, apakah karena DB atau karena buka atau ada karena yang lainnya. Kalau misalnya karena DB kan sudah harus ada penanganan khusus. Kita lihat cek labnya seperti apa. Kalau misalnya masih bisa ditangani rawat jalan ya rawat jalan. Nanti kalau misalnya rawat inap ya rawat inap. Aduh. Lupa ternyata hari ini ada jadwal latihan. Karena besok udah 9 kita akan ada Sukalti Day dan pengennya Kalau misalnya DB-nya dikatakan yang berat, nanti pasien bisa shock, Mas. Yang paling sering itu pendarahan sih biasanya, Mas. Resiko pendarahannya kan tinggi karena trombositnya kan rendah. Trombosit rendah, terus sedangkan kekentalannya tinggi. Nah, jadi resiko perdarahan bisa sampai berak darah, muntah darah, Mimisan. terus mimisan. Terus untuk Yang perlu diwaspadai sekali sih sebenarnya kalau trombosit kan pasti turun ya. Tapi yang perlu diwaspadai sekali yaitu untuk hematokritnya tidak terlalu meningkat. apa itu, Mbak? Hematokrit itu adalah kekentalan darah. kekentalan darah. Jadi kita akan coba untuk membawakan lagu Kuda Besi live. Jadi Mas Bangun mempersiapkan sequencernya. Belum di load. Untuk mengetahui biasanya kita untuk observasi demamnya dulu. Biasanya kalau misalnya demam udah hari ketiga, nanti dari dokter biasanya ada advice untuk cek lab darah lengkap sama penanda DB atau yang dinamakan NS1. Yang penting asupan cairannya cukup sama makanannya cukup. Selain itu ada tambah ya kayak obat seperti obat penambah trombosit juga ada. Ternyata semua yang sakit demam berdarah itu selalu mengalami fase yang dinamakan tapal kuda. Jadi kan pas pertama kan tinggi, pas hari ke-5 itu kan turun gini. Jadi pas turun itu belum tentu dia bagus. Jadi bisa aja dia masuk dalam shock. Jadi kan kita malah waspada pada saat dia turun di hari ke-5. Pas turun itu seperti sembuh, padahal itu keadaan trombosit turun lemah, dan di kesempatan itu seharusnya dipakai untuk diasupin gizi seperti minum madu madu Arab kalau nggak salah, terus atau jus jambu
Jadi dimasukin banyak gizi dan cairan untuk menaikkan trombositnya. Nggak bisa gambar. Ini kan demamnya kan naik seperti ini, terus ini kan turun, biasanya terus meningkat lagi. Jadi kan bentuknya kayak tapal kuda gitu. Nah kadang-kadang waktu demamnya turun, semuanya dikira sembuh. Kayak Barak di hari ketiga itu kirain ya udah sembuh, kelar di hari ketiga piknik ya maksudnya ya. Ternyata itu adalah fase kedua, dimana setelah dia demam tinggi, hari ketiga dia turun. Bener, waktu mau pulang naik lagi gitu. Pas turun nggak dikasih gizi, ya dikira sembuh aja, dia ajak piknik lagi. Jadi ya keadaannya makin drop. Seret gitu, gini. Sini turun, mulai turun lagi. Kontrol, semuanya akan baik-baik saja. Itu yang paling penting untuk kita yakinkan sebagai orang tua. Jadi biar nggak ikut-ikutan panik. Habis. Kalau kondisinya Barak saat ini dilihat dari suhu tubuhnya masih tadi sempat masih demam ya Mas ya? Ya untungnya belum terlambat, jadi sekarang sudah dalam penanganan. Ini berarti nanti masuk hari kelima jam 17 sore ya Mas ya. Mudah-mudahan sih trombositnya kan ini masih dicek per 12 jam. Pemantauan trombositnya masih dicek per 12 jam. Bosan anak yang ngono, wong tuane panik, ya nggak bawa apa-apa, nggak bikin anaknya sembuh juga. Jadi ya, aku harus tetap bekerja, harus. Kereta api, ayo nyanyi. Siapa hendak turut? Ini trombositnya masih turun 55.000, sebelumnya kan 92.000. Terus hematokritnya 34,5, sebelumnya 34,7. Itu masih dalam batas normal. Umumnya sih katanya 7 hari. Jadi bisa dipastikan Barak akan mengalami naik turun kehidupan tapal kudanya. Dan aku percaya Barak akan bisa melewatinya. Terima kasih atas segala support dan doa. Semoga semuanya diberi selalu kesehatan dan perlindungan dari Yang Kuasa. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Matahari panas menyinari, yang berdua bagaikan menyala, menyenangi malam, tapi tidak mencekam, jalan panjang bahaya mengancam. Kuda besi tak berhenti, tak pernah lelah terus mencari. Kuda besi pemberani, tak pernah ragu untuk beraksi.
bersih, tak berhenti, tak pernah lelah terus mencari. Udah bersih, pemberani, tak pernah ragu untuk beraksi. Mas Erik, Ya. sebelum tidur boleh minta foto dulu. Ya, untung habis foto.